memiliki panel untuk bisa melakukan simpan kembali. What a play from Lutfi. Wah, gak mau kalah dari keduanya. Teamfight agresif selalu ditunjukkan, bahkan lihat punishment-nya, Be. Dari awal bisa dilakukan. Ya, ini benar-benar aktif banget ya, terutama buat Lutfi. Dapetin 2 poin kill. Poin yang positif banget buat Onyx. Karena dia nggak cuma menghentikan dari Zunesh-nya untuk Snowball, tapi juga menghentikan Dairon dengan cut wave-nya. Sehingga Idoknya nggak bisa connect juga nih sama roamernya dari Onyx. Dan sekarang Keyboy yang akan lebih aktif untuk melakukan setup. Oke, Keyboy bakal mencoba untuk menabrak. Mereka tahu Zunes tidak memiliki Karvar buff. Idok di depan sana. Sekalipun dia memakan Kara Kairi, nggak terlalu bisa dikunci. Ingat, Kairi dengan Lancelot-nya. Ini legend sekali. Jangan lupakan hal tersebut. Dan Lutfi bermain seakan-akan dia seperti Lancelot. Dia juga bisa loncat ke kiri, ke kanan. Dan ini dia emblemnya Profesor KB. Ini kalau ngomongin soal emblem ya, basic common Tenacity, Dairon itu aja pun tembus loh tadi di bagian bottom lane. Jadi mungkin untuk Dairon harus lebih hati-hati. Karena memang backupnya belum siap, harus mundur terlebih dahulu. Dan untuk Lutfi kayaknya emang udah siap banget dengan Trill dan Festival of Blood. Makanya jangan kaget kalau nanti tiba-tiba Lutfi maunya teamfight dan teamfight. Really? Mereka sudah mulai bergerak mencoba untuk memaksa para pasukan dari RRQ untuk mengeluarkan retribution terhadap Purple Buff. Tapi ternyata ada call yang membuat mereka merubah haluan mereka. Lihat, haluan mereka berubah. Surprise! Positioning yang terbuka terekspos. Tidak membuat para pasukan dari Onyx. Mereka memakan dengan poin kill yang sangat manis. Sudah memilih untuk mundur ke arah belakang. Positioning terbuka. Aware, Ampus yang tidak ada visionnya untuk Rinse. Yang membuat dia membuka Feather Strike. Yang akhirnya di depan mata ada Sans dan juga Kairi dengan melahap sang raja. Kontes. Mereka coba untuk terjadi. Zunes menuju ke depan, Torres distribusi tapi Shaftos pun terjadi, Retribution Kairi! Masih menjadi satu buah poin Retribution yang sangat manis. Mendapatkan keunggulan dengan adanya kehilangan Riz dan juga Idok. Tapi ditukar dengan Lutfi, masih worth it. Cuma problem yang tidak boleh mereka lupakan adalah satu. Zunes bermain, Zunes menjadi target utama. Tapi lihat apa yang dilakukan Zunes, memberikan ruang dan waktu untuk Toy. Lihat, Toy bahkan seakan-akan terlalu banyak yang bisa dimakan sama Toy tanpa ada hambatan atau invasi sekalipun. Itu dia, Be, tadi, Be. Karena memang Fanny-nya bebas. Jadi Zunes berani banget tadi walaupun darahnya udah low dan energi habis. Iya. Tentunya tidak ada efek stun pasti, tidak ada stopper pasti. Cuma masalahnya gara-gara dapetin 2 turtle, ini bener-bener loh. Lihat Skylar yang awalnya kena poke banyak banget. Dia unggul level sekarang. Bener-bener kesusul. Dan Onyx distabilkan ekonominya hanya karena retribution dari Kairi. Dan kita bisa melihat sendiri di sini Dairon pun kayaknya bakal susah banget untuk open vision ketika Rinse tadi udah sempat spot. B1. Oke, one by one situation, Skylar! Hampir aja ada highlight 1 minggu tentunya kali ini. Di depan sana para pasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan pertahanan terhadap pasukan dari Zunes yang ini sangat penting. Dairon! No way! Ada klasik keluarga tapi Zunes mencoba untuk membalaskan kembali ke arah tapi mundur ke arah belakang. Kamu kebakar foul! 2 poin kill terbakar dan Skylar! Salam bos! Synchron Vision berhasil mengacak-acak mid lane dari tim RRQ. Fokus ke arah turret menjadi pilihan utama. Sedangkan Voiders offlane bebas untuk mendapatkan turret. Pertukaran semaksimal mungkin hanya ini yang bisa dilakukan oleh Toy. Offlaner from RRQ. Bloody Retribution tadi, Be, yang akhirnya bisa mendapatkan last hit kill-nya ke arah Zunes. Ya tentunya dengan tambahan juga ya poin kill yang semakin banyak untuk Onyx. Semakin lebih stabil juga ekonominya. Bahkan dari yang awalnya tadi kita cuma ngelihat 900-800 lim, sekarang udah mulai silih berganti. Dan cuma Toy yang dari tadi farming dengan bebasnya. Menunggu momentum mungkin karena sekarang udah punya concentrated energy. Dan mungkin untuk setup turtle yang ketiga, RRQ nggak mau lepas lagi. Karena dari tadi Kairi menjadi sumber masalah bagi ekonomi RRQ. Tapi nggak ada buff loh, nggak ada purple buffnya. Ini nggak bagus sebenarnya kalau memang pengen di kontes. Dan pilihan terbaik ternyata adalah melepaskan. Lepas, ya terlalu berbahaya sepertinya. Karena Kairi benar-benar masih membuat timnya unggul dari segi objektif. Dan sekarang cuma bisa untuk dorong laning jauh. Itu dia Fanny di patch yang sekarang yang sangat ironis sekali. Even dengan purple buff. Oke, tapi lihat di sini benar-benar para pasukan dari tim Onyx, mereka jangan lupakan, mereka terbuang dalam waktu. Ini bisa melihat sosok dari Toy bermekaran di late game itu bahaya juga loh. Karena kondisinya Skylar sekalipun gak bakal kuat untuk menahan damage yang diberikan oleh Toy. Lihat Toy hit ke belakang, Kimo menjadi pilihan utama. Lutfi pada setelah keluarga, tapi Toy masih bertahan. Masih bisa kami dan Kairi. Gak ada anak tangga untuk menuju ke arah Toy. Itu dia, sedangkan Lutfi
dengan satu final slash yang menutup pasukan RRQ. Masih lebih, Skylar tertutup dengan adanya satu tembok idok. Tidak membuat Skylar bisa dimakan. Masih ada flicker. Tidak boleh terbuang dalam waktu. Ingat fokusnya, mereka jangan lupakan. Oke, ada 2 high ground. Itu sangat berat untuk RRQ dan tembus. Dan bahkan lihat di arah bottom lane, Sunes! Trapping yang sangat baik dari Lutfi. Trapping yang membuat Sunes termakan seakan-akan hanya ada Skylar seorang diri. Ternyata tidak ada Skylar seorang diri di sana. Ditemani sampai selesai farming laningnya. Itu real cuy, baru stun dari Arlot itu satu-satunya yang bisa stopin dan beneran stop dari Zunes. Ke top lane. Oke, Toy. Di sini kondisinya tidak memiliki Wind of Nature. Toy tidak boleh terlalu terburu-buru untuk menuju ke arah seorang Kyrie. Ingat, Ghost Pepsi diduga dan pada Spice! Lutfi menuju ke arah seorang Toy. Termakan bersama dengan adanya Red. Sekeratul Maut masih coba untuk bertahan dengan Vengeance-nya. Tapi Lutfi nampaknya gak bisa terlalu lama karena harus dimakan oleh Oh my God, Lutfi! Berhasil tetap bisa memakan Red. Hidup dan Toy. 3 pemain dari RRQ mereka tumbangkan dengan kondisi berusaha Lord yang pertama. RRQ mereka sudah memberikan waktu untuk Toy. Ada baiknya mereka tidak boleh termakan dengan tempo. Ingat, tempo yang sudah diberikan informasinya oleh legenda Marksman, Tusuru. Jangan termakan emosi, terpancing atau bet apapun itu Profesor dan Lim. Wah, tapi ini Lutfi tipikal orang yang bener-bener selalu membawakan oleh-oleh untuk teman-temannya loh. Baik banget. Dia tumbang, udah pasti tumbang, tapi bawa 3. Itu angka yang menguntungkan buat Onyx. Unggul hampir 4.000 gold. Tentu Lord akan dilepaskan. Karena sekali aja nanti Zunes masuk, itu akan menjadi ancaman untuknya. Zunes gak mungkin masuk berani dan ternyata Kyrie berhasil mendapatkan Redrum sedang sangat manis. Menuju ke belakang, RRQ dengan damage dari seorang Soy membuat Kiboy bertahan di depan sana. Tapi tampaknya Kiboy terlalu kuat. Baik time 2 tim yang berbeda. Itu bersama dengan Kiboy, pertukaran sudah terjadi. Tapi Jiren akan menjadi korban kedua dari tim RRQ. RRQ berhasil mendorong di arah bottom lane. Satu wave minion yang ternyata bisa menguntungkan mereka. Karena masih ada 11 detik lagi sebelum Lord muncul dan nampaknya sayang sekali Holy Defense gagal untuk dipecahkan oleh para minion dari RRQ. Pertukaran ya, mau tidak mau tadi Lord didapatkan dan lagi-lagi kerugian ya ada untuk RRQ. 2 member mereka harus hilang, tapi respawn time mereka cukup. Mereka sempat kembali lagi ke lane of dan RRQ akan full dari defensifnya, Be. Tapi jujur kalau ngomongin setup, Lim Onyx kayaknya lebih siap. Lihat detikan flicker dari Lutfi. 10 detik, dia akan ready dengan yang namanya flicker, final slash. Dan Zunes 1v1 lawan Kyrie. One by one situation di bottom lane. Sekeratul Maut nampaknya gagal, tapi lihat Toy. Kalau tidak mau harus kebuka terlebih dahulu, itu bisa mundur ke arah belakang. Informasi didapatkan adalah Lutfi tidak mau memaksakan. Karena Holy Defense selalu menjadi satu obstacle yang nggak bisa ditembus oleh tim tersebut. Oke, ini kelihatan ya memang dari Lord pertama, Onyx pun sadar kan, Be, dia nggak bisa terlalu expect untuk sampai best turret, makanya mereka lumayan pelan. Iya, mereka step by step banget. Mereka tahu persis kalau misalkan mereka harus nungguin tectonic charge-nya terlebih dahulu untuk Idok. Karena itu bisa menjadi salah satu game changer. Dan ingat, satu winning condition juga dari Onyx. Respect hero momentum dari Idok. Makanya kayaknya mereka nggak mau buru-buru untuk flicker final slash. Mereka nggak mau buru-buru untuk melakukan teamfight di dalam teritori dari RRQ. Mereka maunya teamfightnya di area jungle. Wah, ini dia komandan kita nih. MPL ID Extremer ya, Panglima kita setiap lagi restream. Bisa kalian kunjungi juga channel official restream MTL ID. Walaupun sedikit murung ya Ranger masih terlihat karena mungkin itu ya dari dominasinya 7.000 gold ini terlalu jauh. Prof, itu bukan murung, itu namanya garuk gak gatel. Itu dia garuk kepala tapi gak gatel. Artinya lumayan mirip sih, Ji. Artinya lumayan mirip sebenarnya. Ya tapi terlihat ya emang dominasinya sangat-sangat total banget dan emang satu-satunya cara untuk bisa bertahan dari Zunes itu emang cuma ngedorong laning bawah. Itu pun dia kalau nggak ketemu sama RRQ mungkin Kyrie terutama di sini yang bisa ngespot split push tersebut. Gila. Itu Zunes pas banget momentumnya. Coba Zunes agak tahan sedikit. Mungkin kasusnya berbeda tuh. Oh, Dairon kayaknya agak cukup sakit dihantam oleh mantan timnya. Lihat di depan sana Dairon seperempat darah setelah dikeluarkan. Ditutup jalannya Kiboy nggak bermasalah. Memang Kiboy hanya sebagai badan terpasukan dari tim RRQ. Dan Rinsa Sekeratul Maut dengan satu Tonros di ujung saja. Bayangkan kalau itu full stack, Tonrosnya di tengah bisa jadi loh. Rins dengan Retribution Flame-nya itu bisa tumbang. Hampir banget sih. Damage yang sakit banget. Itulah yang gue bilang Lancelot.
Kena nerf, iya kena nerf, tapi damage-nya itu tetap sakit, masih sakit itu. Bahkan lihat Lord, RRQ, kali ini mereka harus tetap coba untuk kontes, nggak boleh dilepas dengan free. Ya One setuju, by one karena situation di mid lane. Oh. Di mid lane. Oh, tapi nampaknya Zunes nggak berhasil kenain Kairi. Masih bisa dihindari dengan Red Thorn. Tapi lihat Riz membuka pada Estra Kairi. Target utamanya menuju Riz. Menutup warung ini memiliki dari Riz. Tapi para pasukan dari tim RRQ, mereka mundur mendadak. Mereka nggak punya soft skill lagi. Selain dari Idok, apakah Idok mampu berhasil mendapatkan itu dia? Tektonik yang berhasil membuat para pasukan dari tim Oni porak-poranda. Hanya Kibu yang bisa mereka dapatkan. Karena kalau misalnya mereka masih mau lebih, pertukarannya adalah dengan mereka akan tumbangnya lebih banyak. Itu nggak baik ketika Lord di tangan Onyx. Lord untuk Onyx, ya tadi ada pencobaan juga Zunes. Sayangnya steel cable pertamanya miss, makanya dia nggak berhasil terbang ke Lord tadi. Tapi kita bahas soal high ground defense BRRQ, mereka punya dua sebenarnya. ya mereka punya Varsha, mereka punya Nathan juga. Kita tahu bagaimana powerfulnya Nathan, apalagi di atas menit 15. Tapi ingat ini, damage dari Skylar harus di-respect. Skylar! Damage yang terlalu besar ditargetkan oleh seorang Zunes. Dia masih bisa bertahan di depan sana. Damage dari Skylar walaupun bukan dia mengeksekusi. Tapi lihat betapa sulitnya mengembangkan Skylar dengan masih ada 4-3. Lihat masih bertaruh belakang. Tidak ada Feather Strike. Tapi Zoe di sini menjadi salah satu target utama Feather Slam! Lutfi! Astaga Lutfi! Memporak-porandakan pertahanan dari RRQ dengan high ground yang mereka miliki. Astaga Lutfi! Damage yang terlalu banyak yang bisa dibendung. Fokus play saja mengira PS Gak melihat apa yang terjadi. Dan Royal Derby di game yang pertama. Diporak-porandakan wipe out hampir terjadi. Dan sorry to say, RRQ berlutut di game yang pertama. And Onyx takes the team. Lagi-lagi Lutfi dengan final slash, skill yang bisa kita bilang di bawah 50% untuk menangkap Fanny, tapi momen tersebut muncul